Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. iya, kita melanjutkan materi kita ya. Yang kemarin tuh kita maaf saya Nyalain lampu, Bu. ya, bentar ya Bu ya. Kita ke eptek daring kelas CTE. Maaf, ada pula itu drum band. Sebentar ya Bu, ganggu ya, maaf ya. Ya, ada drum band, mohon maaf, Bu. Saya juga di sini. Saya juga di sini ada drum band juga. Maaf ya, Bapak Ibu mau lomba pula anak kita ini. Ya. Oke, saya share screen sedikit lagi untuk memunculkan materinya. Ya, dia ini 701057. Share screen, umpan balik. Oke. Bentar ya. Iya. Baik. Mana dia nih? Nah, kok jadi ini? Nah, ini dia ya. Nah, ini materi kita kemarin Bapak Ibu ya. Untuk presentase balik dan umpan balik eh, skenario pembelajaran ya. Ini materi kita. Oke. Ayo silakan Ibu Nur Rohmah yang tampil untuk kelompok 3, silakan Bu Nur. Siapa yang tampil untuk presentasi? Silakan. Ibu Nur, Bu Nur Rohmah, Pak Solihun, Ibu Tia sudah masuk Itu Kak? aja, Bu, di share di sini, Bu. Caranya Boleh. gimana ya, Bu? Kalau nggak bisa dikirim di grup, saya nge-share-nya boleh. Ya udah, Bu, tak kirim di grup aja ya, Bu. Oke, silakan kirim di grup biar saya ambil ya. Silakan Bu. Bentar, Bu. Mohon maaf. Apa ya Bu? Laptopnya Lola lagi. Sekaligus jangan lupa ya pesan Ibu Siti. RTL-nya ya Bu. Katanya tadi Ibu Siti pesan ke saya. Tolong ingatkan peserta. Post test dan upload RTL masih ditunggu kok. Udah masuk Bu Siti? Bu Siti maaf, Bu Nur. Belum, Bu. Bentar, Bu. Ya, Bu. Udah saya kirim di Ya, grup, Bu. di grup ya. Oke, oke. Bentar ya, saya buka. Belum masuk. Oke, kelompok 3 ya. Oke, sebentar saya ambil kelompok 3 download. Oke, ya ini dia. Bapak Ibu silakan kita perhatikan ya. Iya, sudah masuk. Saya share screen dulu ya. Kelompok 3 mana ya? Iya. Baik, silakan Bu Nur, saya klik dari sini, silakan. Ya, itu yang kemarin Putias buat. Iya, oh iya ya. Kemudian saya lengkapi, Bu, karena Ya, Putias belum, sasaran CP-nya belum. ya. Saya lengkapi. Kemudian apa namanya tadi dilengkapi lagi bagian apa ya? Dari awal apa gimana, Bu? Boleh, Dipaparkannya. boleh, boleh, silakan. Mana dia ya? Tunggu ya Bu, maaf. Mana dia?
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mohon izin kepada Pak Ketua, Pak Tasroni. Kemarin yang dibuat kita bareng-bareng, tapi memang belum lengkap. Ini saya lengkapi, ini pun belum lengkap sekali. Jadi nanti mohon pencerahannya sama Bu Irma. Nah, ini dari kelompok 3, jenjangnya jenjang MI, mata pelajarannya PKN, Ya. pakainya menggunakan kurikulum Merdeka. Alokasi waktunya 2 kali 30 menit. Iya. Tema pembelajarannya itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Sasaran CP-nya peserta didik memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila, meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkan di lingkungan masyarakat, menghubungkan sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan negara. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami dan menjelaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran literasinya di sini literasi membaca dan literasi sosial budaya. Kemudian sasaran CK-nya, capaian kompetensinya untuk membaca pada CK3 dan sosial budayanya pada CK3. Ini mohon maaf, sasaran kompetensinya belum saya isi, Bu. Lanjut, Bu. Indikator ketercapaian tujuannya ada 3. Mampu memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, itu sebagai indikator prasyarat. Dan yang kedua, mampu menjelaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, indikator inti. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut, Bu. ya, tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran model PBL, siswa mampu memahami, menjelaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Model pembelajarannya dengan model PBL. Langkah-langkahnya, pendahuluan, apersepsi, tujuan pembelajaran, motivasi, dan kegiatan intinya, eksplorasi, elaborasi. Presentasinya, kemudian penutup dengan menggunakan penguatan, refleksi, penugasan atau poste, serta doa. Nah, ini asesmen pembelajarannya. Ini disajikan gambar. Kemudian ada 2 soal yang dikaitkan dengan gambar tersebut. Itu baru segitu, Bu, dari kelompok kami. Mohon pencerahannya. Ini kayaknya tujuan pembelajarannya pun 2 ya. Iya, kok jadi 2 ya? Apa ya, saya? Saya nyantumkannya 1 ini. Iya. Apa kolomnya 1? Bukan 1. Oke, apa-apa. Diperbaiki, Bu. Oke, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau menambahkan kelompok 3? Ada? Silakan kelompok 3 ada yang mau ditambahkan? Bu Tia sama Pak Tasroni belum hadir ya, Bu? Belum, saya lihat. Karena kemarin kan buatnya bareng-bareng. Iya. Kemudian yang ngetik Bu Tia, jadi ini saya bingung, kok tujuan pembelajarannya ada 2 ya? Kenapa 2 ya? Saya juga. Bisa kan? Pak Salihon, monggo Pak Salihon. Monggo Bu, pencerahannya.
Oke. Baik. Coba kita lihat ini dulu ya, Bu ya. Coba saya stop screen dulu. Ini bisa lihat nggak? Yang ini, bentar ya. Saya stop screen dulu ya, Bu Siti ya. Coba saya tampilkan ini dulu. Nih. Coba kita lihat dulu contoh yang kemarin, Bu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat contoh yang kemarin saya tampilkan ini. Nah, ini dia khusus MI ya. Ini contoh. Durasinya 35 menit ya Bu Nur, bukan 30 ya. Kalau di SDMI. Nah, sasaran CP oke, kita ambil dari Kurmer ya, dari Beskap. Bentar ya, saya tutup pintu bentar. Bentar ya, maaf, ini mau persiapan ada lomba apa ini. Saya tampilkan dulu yang ini. Nih. Coba kita lihat Bu, bandingkan nanti apa bisa ya saya buka juga tampilan tadi punya Bu Nur Rahma. Ini Ibu, Bapak Ibu sekalian, ini yang di layar ini apa Bu Nur? Kenapa? Ini skenario Bu Nur tadi ya, kelompok 2, kelompok 3 ya, yang tampil di layar sekarang? Iya Bu. Kelompok 3, oke, saya mau memastikan aja. Yang ini apa yang tampil di layar Ibu? Skenario literasi terintegrasi MI ya, contoh. Apa Bu? Saya menampilkan apa Bu? Yang enggak yang tampil di layar Bu, Bapak Ibu sekalian apa ini sekarang di layar? Skenario apa? Pembelajaran literasi terintegrasi Ibu. Ya, ini ya. Baik, coba Bu kita lihat kembali ya Bapak Ibu ya. Ini contoh di MI ya, IPAS fase C kelas 5. Sasarannya coba kita lihat seperti saya katakan ya, bahwa CP itu terdiri dari 2K, yaitu kompetensi atau skill yang kita harapkan serta konten. Konten itu sama dengan materi. Nah, kita ambil sini contoh, kompetensinya mana? Yaitu kemampuan. Inilah kompetensinya Bapak Ibu ya. Kompetensinya adalah kemampuan. Aduh, gawat. Aduh, maaf ya. Sebentar ya, saya bilang dulu. Sebentar ya, saya bilang dulu ke mereka biar jangan lewat sini dulu. Di sini lagi latihan Bu, latihan drum band. Channel ada proses dengan yang link channel. Ya. Link tugas ya. Ya sing kelompok loro kabeh Bu, Nur Rahmah. Anak kelompok telu. Kenapa Bu? Kayak kelompok loro laka, anak kelompok telu tok. Ya. Harusnya semua Bu. Nah, untuk menanggapi. Iya. Lagi Pak Solipun, Ibu Tias, Pak Ahmad Ridwan ya. Ini Bapak Ibu, inilah puncak dari apa yang mau kita sampaikan ke teman-teman di madrasah ya. Ini dia intinya di sini. Coba kita lihat Bapak Ibu, pertama kita pahami dulu CP. Ya. Kita pahami CP. Nah, CP-nya ada 2K. CP itu terdiri dari 2K, yaitu kompetensi, kemudian konten. Yang dikatakan kompetensi itu adalah yang warna biru ini, Bu. Kemampuan. Inilah kompetensi. Kemudian ekosistem. Kemampuan memahami ini adalah kompetensi. Ya Bapak Ibu, ekosistem adalah konten. Oke, ini dia ya. Baik. Nah, kebetulan ini satu contohnya ya. Oke. Kemudian sasaran penguatan literasi yang menulis ini membuat 3. Kalau kita nanti minimal 2 aja ya Bapak Ibu ya, 2 aja. Nah, untuk menentukan literasi apa yang akan saya integrasikan atau kami kelompok tim integrasikan, kita pahami dulu materinya tentang ekosistem. Kira-kira literasi apa yang pas untuk diintegrasikan. Jadi untuk mengintegrasikan ini kita baca CP-nya Bapak Ibu. Kita pahami CP-nya, kita pahami kompetensinya, kita pahami kontennya ya. Oke, di sini
kemampuan untuk memahami ekosistem. Maaf ya Bapak Ibu, sampai lewat mereka. Aduh, kok jadi. Oke, mereka sudah maju tuh. Nah, kemudian, sasaran CK. Kita mau menentukan seperti ini tadi ya punyanya. Nah, ini dia. Coba kita bandingkan dulu dengan ini. Punya kelompok 3 ya. MI, aduh. Nah, 2 kali 30 menit ya. Bisa. Kita langsung ya. Saya akan selang-seling antara contoh dengan, aduh. Nah, Bapak lagi menjauh mereka itu. Nggak tahu saya lagi. Nah, udah mulai bisa. Maaf ya Bapak Ibu. Aduh. Nah, sambil kita bandingkan dengan tugas kelompok 3 ya. Mari kita lihat CP-nya di sini. Memahami. Ini kita birukan ya, Bu. Ini adalah kompetensinya. Kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Ini adalah kontennya. Ini kita kenali dulu. Oke, ini dia ya. Nampak ya Bu ya, Bu Nur ya, teman-teman. Pak Solikun dan hadir di grup ini ya, di Zoom ini. Oke. Nah, udah, ini contohnya udah dapat ya. Ambil satu kebetulan kelompok 3. Sekarang kita pindah ke contoh kembali. Ini dia. Nah, literasinya adalah membaca, numerasi, dan sains. Kita lihat kelompok 3. Literasinya adalah, Bu, urutannya? Oke, nggak apa-apa. Koknya sains sepertinya bukan tujuan pembelajaran ya, Bu, ya, setelah itu. Setelah tema atau materi, jenjang mata pelajaran, kurikulum, alokasi waktu, P5RA-nya enggak usah ada ya. Tema pelajaran udah. Temanya adalah materinya ini Bu, kronologi. Nah ini dia. Tema pembelajarannya sesuai dari CP itu Bu, itu adalah kronologi Bu Nur. Ya, bukan nilai-nilai, tapi kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Tema itu adalah materi ya Bu ya. Saya tulis ya Bu. Oke, saya aja nulisnya langsung Bu. Kan saya yang layangkan. Oke, kita ganti ya. Kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Jadi Bapak Ibu, tema itu atau materi itu ya, itu adalah konten yang ada di CP. Ya Bapak Ibu ya, konten yang ada di CP. Ini dia. Jadi kalau kita ini memang urutannya tidak persis sama ya. Nah, coba kita lihat ini contoh temanya. Kan ekosistem kan Bu, ini dia. Ekosistem ya contoh temanya. Diambil dari mana itu? Dari konten yang warna merah. Ini kontennya ekosistem. Jadi Bapak Ibu gini, Bapak Ibu ya. Saya sedikit bantu untuk memahami CP ya Bapak Ibu ya. Maaf kalau sudah ada yang mengerti. CP itu secara umum terdiri dari 2K. Kompetensi dan konten. Di dalam satu CP itu ada tercantum lebih dari beberapa kompetensi dan lebih dari beberapa konten. Artinya dalam sasaran CP ini Bu, ada beberapa kompetensi dan ada beberapa konten atau materi. Dan itulah yang akan kita identifikasi sebanyak yang ada dalam CP, baru kita urutkan oleh kelompok fase C, guru fase C, guru kelas 5 dan guru kelas 6. Yang mana nanti diajarkan di kelas 5, yang mana kontennya diajarkan di kelas 6. Jadi Bapak Ibu, satu CP itu Bu, diselesaikan selama 2 tahun, bukan 1 tahun. Ya Bu ya, ini sedikit kekurmer kita. Jadi
Satu CP itu diselesaikan selama satu fase, yaitu 2 tahun. Jadi bukan 1 tahun atau 2 semester. Nah, jadi yang mana punya materi kelas 5, yang mana materi kelas 6, kita sisir dulu. Satu CP ini. Ini dia Bu contohnya, saya tayangkan lagi ya. Saya tayangkan lagi ini supaya kita sedikit mengantarkan ke kemana ini kok nggak bisa. Oke, nanti itu kita tunjukkan nanti ya Bapak Ibu. Saya nggak bisa buka Zoom kayaknya ini lagi. Udah penuh ya. Nah, jadi ini materinya ekosistem yang saya cetak merah. Itu adalah konten yang ada pada CP. Sebenarnya banyak lagi nih isi kontennya ini, isi CP-nya. Itulah yang ada pada materi ini Bapak Ibu lihat. Materi ini dia ya, materi ini dia, ekosistem. Nah ini dia materinya. Ini contoh yang kemarin ya Bu ya. Nah ini dia materinya ekosistem ya. Baik, mari kita ke contoh kelompok 3. Nah, jadi materinya Bapak Ibu, karena ini yang dicantumkan dalam sasaran CP, maka materinya adalah kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Nah, bukan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau gini Bu, kalau kita tergantung ya Bu ya, sebentar. Nah, sekarang kita lihat yang biru lagi, meneladani. Nah, kita cetak biru dulu ya. Nah, meneladani. Ini adalah kompetensi. Kemudian menghubungkan. Menghubungkan. Ini juga kompetensi. Nah, menguraikan. Boleh juga menguraikan. Ini juga kompetensi. Oke, ini kompetensi ya Bu Nur. Pak Solikun. Nah, yang mana saja kontennya? Pertama, kronologi. Kedua, sikap para perumus Pancasila. Sikap para perumus, ini dia. Ini adalah konten. Loh, kok jadi ini? Ya sebentar ya. Ini. Bentar ya, ini aduh, gimana? Ini adalah yang saya cetak biru ya, saya cetak biru dulu semua. Oke, ini adalah kompetensi. Kemudian menghubungkan. Ini kompetensi. Kemudian menguraikan. Ini juga kompetensi. Ini kompetensi. Oke, ada berapa kompetensinya di sini? Ada memahami, kemudian meneladani, kemudian menghubungkan, dan menguraikan. Oke, inilah kompetensinya. Nah, mana kontennya? Pertama, sikap para perumus Pancasila. Sikap para perumus Pancasila. Ini adalah konten. Oke, ini konten. Kemudian sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Ini juga konten. Kemudian makna sila Pancasila. Nah, ini juga konten. Oke, sekarang Ibu kelompok 3, yang kelompok 3, yang manakah yang mau dibelajarkan dalam contoh ini? Silakan. Tadi ada nilai-nilai, boleh juga, Bu. Boleh, kalau mau nilai-nilai. Yang mana? Kita ganti nanti sini. Yuk. Ayo, yang mana yang mau di... Nah, di sini kita pahaminya di sini, Bu. Jadi, kita lihat dulu mana kompetensinya, mana kontennya. Oke. Ayo, Bu, kelompok 3. Yang mana yang disepakati menjadi materi di sini? Ada yang merah. 1, kronologi sejarah kelahiran Pancasila. 2, sikap para perumus. 3, sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. 4, makna nilai-nilai Pancasila. Inilah yang dibelajarkan selama 2 tahun. Satu elemen ini. Nah, Nilai-nilai Pancasila. Oke, nilai-nilai Pancasila berarti konten yang ketiga. Oke, nilai-nilai Pancasila ya. Nah, oke, nilai. Ini harus kita tegas di sini supaya ke bawah jangan salah. Oke, nilai-nilai Pancasila ya. Berarti konten yang ketiga ya, Bu. Ya, Pak Solikun, konten yang ketiga. Oke, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Coba kita lihat contoh satu lagi. Apakah langsung ke tujuan? Oke, ya, bagus. Setelah materi tujuan ya. Nah, tadi ada sasaran CK. Itu dulu. Sasaran CK.
Oke, nampaknya urutannya tidak sama ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita tinggal cocokkan aja ya. Oke, kita ke sini dulu. Tujuan nanti dulu ya Bu ya, kita pending dulu tujuan. Kita pending nanti tujuannya di bawah aja dulu. Kita pending dulu tujuan. Oke, kita pending dulu ini ya. Oke, kita tutup dulu. Ya, kita pending dulu. Oh, loh. Kok jadi ini? Nah, kita pending dulu. Kok jadi di sini? Nah, yuk kita ikuti dulu alurnya dari sini. Setelah sasaran CP, sasaran penguatan literasi dulu kita lihat. Sasaran penguatan literasi. Oke, membaca dan sosial budaya. Oke ya, membaca dan sosial budaya. Kemudian sasaran CK. Nah, sasaran CK-nya. Nah, ini Bu, CK3 membaca apa isinya? Nah, ini dulu dicantumkan. Apa CK3 membaca? Apa CK3 sosial budaya? Nah, ini belum ada. Ya Bu ya, CK3 membaca. Nah, ini coba kita cek. Bisa dibuka enggak ini? CK3 membaca. Kan ada yang saya kirim Bu, literasi keseluruhan, ada enggak? Itu adanya bagian-bagian CK-nya masing-masing, Bu. Makanya aku bingung ngambilnya dari Yang mana. mana? Oke, bagus. Ayo kita buka. Hasil rapot nggak, Bu? Ambil dari hasil rapot. Ambil CK membaca itu dari iya. itu udah iya, kirim CK membaca, tapi aku Iya. bingung. CK3 hasil raport. Iya, maaf. CK3 Iya. hasil raport. Iya, benar. Iya, hasil CK3 rapot. hasil raport. Kan ada Bu CK3 hasil raport rekomendasi. Oh, Oh, di rekomendasi ya, Bu ya? Betul. CK3-nya apa? Bu? Ya, Bu? Ya, Dari yang CK3-nya dari mana, Bu? yang hasil raport AKMI. Ambilnya yang dari rekomendasi berarti ya? Benar, Pak. Benar. Raport AKMI-nya Ibu Nur kan kemarin sebagai sampel kan. Jadi kan kebetulan semua literasi berada di level cakap ya Bu Nur ya, dasar. Cakap, maaf, cakap. Madrasah ya, Bu? Iya, cakap, iya. Mendorong studi lanjut bagi guru mengembangkan kompetensi profesional. Oke, membacanya Bu, yang membaca. Yang membaca, Bu. Oke, kita cek dulu ya. Ayo kita buka raport Bu. Kita buka ya Bu, raportnya, contoh raport AKMI. Sebagian besar peserta didik sudah mampu menemukan atau mengakses, menginterpretasikan, Bisa dilihat di sini. mengintegrasikan. Iya, dilihat ini rapotnya, Bu. Ini bisa dilihat di layar rapotnya Bu. Belum? Belum, Bu. Oke, biar Di saya. layar ada. Oke, saya tunjukkan dulu ya rapotnya ya. Mana dia rapot? Nah, ini dia. Nah, ini dia rapot AKMI-nya. Ini rapot AKMI. Literasi. Mana dia? Ini literasi membaca. Sebagian besar peserta didik sudah mampu menemukan ini dia ya. Nah, inilah. Kan tadi CK3 ya Bu, CK3 itu cakap ya. Ya. Sekarang apa rekomendasinya untuk membaca? Coba bentar ya. Kita lihat contoh. Nah, ini dia. Ini CK3 membaca. Contoh sebetulnya sama-sama CK3 ya. Sama-sama CK3. Nah, ini dia. Berarti ini aja kita pindahkan. Peserta didik mampu menemukan informasi tersurat siapa apa. Kebetulan CK3 ya. Oke. Tapi ini CK3-nya ini coba kita lihat. Mana tadi ya rapotnya ya. Enggak kelihatan lagi nih. Kebanyakan apa ini kebanyakan. Oke. Pilihkan dulu lagi ya. Berarti ki madrasah, Ci. Rapotnya tadi. Agar persiswa ini kiye-kiye. Nah, ini dia. Nah, ini dia, Bu. Rekomendasi madrasah untuk literasi ini menerapkan pendapat menyenangkan kreatif menggunakan gambar. Ini dia literasi. Ini literasi membacanya di nomor 1, literasi numerasi. Nah, kita tadi literasi sosbudnya di nomor 4. Nah, jadi Ibu lihat
Apa rekomendasi madrasah rekomendasi rapot AKMI madrasah di madrasahnya di MI-nya Bu Nur ya. Nah, melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan. Jadi gini ya Bu ya. Kita kan bukan pelajaran bahasa Indonesia kan? Kita kan pelajaran PPKN, hati-hati. Jangan terjebak dengan pelajaran bahasa Indonesia. Karena literasi membaca. Kita hanya ya, kita kan mau mengintegrasikan nih. Ya Bapak Ibu, di sini kita perlu jeli. Kita mau mengintegrasikan antara sosbud dengan membaca. Kan gitu. Nah, kita lihat dulu CK sosbudnya dulu, Bu. CK sosbudnya meningkatkan kemampuan literasi sosial budaya mencakup satu problematika, ini nggak bisa di-copy ya. Nah, nanti ini di-copy Bu Nur. Satu, atau boleh dibacakan? Bisa Bu Nur bacakan, saya ketik. Biar kita langsung praktek ini. Ayo Bu. Kita ini loh yang mau kita bawa oleh-oleh di madrasah kita. Bapak Ibu coba ada minta tolong saya buka raport madrasah karena ini nggak bisa di-copy, biar saya ketik di RT di yang apa? depan ini Bu, Boleh? yang depan, yang layar ini. Iya boleh. Bacakan Bu. Yang nomor berapa Bu? Yang literasi sosial budaya Bu, yang nomor 4. Yang 4. Iya. Meningkatkan kemampuan literasi sosial budaya. Bentar ya Bu, sebentar ya. Bentar ya. Iya betul ya. Saya ketik ya. Maaf. Yang sosial budaya Bu, meningkatkan kemampuan literasi sosial budaya peserta didik mencakup sosial budaya peserta didik. Bapak Ibu sama-sama lihat ya Bu, sabar ya. Terus mencakup satu problematika materi komitmen kebangsaan kebangsaan, toleransi dan akomodatif inklusif pada konteks lokal, nasional dan global, serta global dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan asesmen pembelajaran di madrasah ibtidaiyah melalui kegiatan KKG dan KKM. Oke, itu ya. Oke, ini rekom dari AKMI ya, membaca Bu. Baca nomor berapa Bu? Nomor 1. Coba nomor 1 kita pending dulu ya. Kita fokusnya ke sini dulu, ya Bu ya. Nah, jadi karena ini kan mata pelajaran PPKN, pasti sosbud duluan ya. Apalagi kan kronologis, nilai-nilai Pancasila, kan materinya nilai-nilai Pancasila. Jadi kita berangkat dari sosbudnya dulu Bapak Ibu yang melekat ke materinya ya. Baik, mari kita cek bunyinya ini. Meningkatkan kemampuan literasi sosial budaya peserta didik mencakup satu problematika materi komitmen kebangsaan. Oke, ideologi Pancasila kan semalam ada 3 kan Bu, konten dalam sosbud, komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, inklusif. Nah di sini kalau ideologi Pancasila yang mana Bu? Komitmen kebangsaan. Yang ada apa itu Bu kemarin? Yang ada apa namanya? Kita buka lagi jadinya itu. Yang ada itu Bu, saya simpan. Artinya ini masuk komitmen kebangsaan. Nanti Bapak Ibu coba buka konten komitmen kebangsaan, subkontennya adalah saya ambil dulu ya. Oke, kita buka ya. Nah ini, yang ini Bu, yang ada konten. Nah, jadi ideologi Pancasila itu ada pada konten komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan. Subkontennya ada ya. Bentar ya, saya
subkontennya semalam. Ada bisa bantu Bu carikan di situnya? Kebangsaan. Nah, ini dia Bu. Ini dia ya. Coba saya bacakan ya. Kontennya komitmen kebangsaan. Subkontennya menghargai dan menjiwai identitas nasional. Berarti nilai-nilai Pancasila ini masuk ke dalam subkonten komitmen kebangsaan, yaitu identitas nasional. Maka di sini meningkatkan kemampuan literasi sosial budaya peserta didik mencakup satu problematika pada materi komitmen kebangsaan. Ini aja kita tuliskan, Bu. Karena kebetulan materi kita kan nilai-nilai Pancasila kan. Nah, nilai-nilai Pancasila. Jadi ini yang kita masukkan. Komitmen kebangsaan ini. Udah, Bu? Nah, ini. Berarti toleransi, akomodatif, dan akomodatif inklusif ini tidak usah kita cantumkan. Karena kebetulan materi kita adalah tentang identitas nasional, yaitu Pancasila. Nah, kemudian, ini hanya tambahannya ya Bu ya, dalam menyusun pembelajaran dan sebagainya. Nah, jadi di sini coba kalau kita lihat kalimatnya Bu, di sini kalimat sosial budaya ini ya, kita lihat kalimatnya, ada pesan di sini Bu, dalam menyusun perencanaan pelaksanaan. Berarti dalam menyusun RPP ya Bu maksudnya ya, dalam menyusun modul ajar dan asesmen di madrasah ibtidaiyah melalui kegiatan KKG. Artinya rekomendasi dari raport AKMI madrasah di bidang Sosbud CK3, guru-guru di madrasah itu diamanahkan menyusun RPP sesuai dengan level cakap, yaitu satu problematika. Jadi Bapak Ibu, inilah dia ciri khas dari yang mau kita bahas Bapak Ibu. Nih, satu problematika dalam konteks lokal, nasional, dan global. Nah, ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Jadi kita ke sini dulu ya, Bapak Ibu. Sebelum mengerjakan kolom-kolom lain, ini dulu kita pahami. Karena kita menyusun tujuan pembelajaran nanti, Ibu Nur Hidayah berangkat dari bunyi CK3, pesan CK3. Apa itu CK3 ini? Rekom dari hasil raport AKMI Madrasah. Jadi, kalau kita sederhanakan kalimatnya begini, Bu Nur. Ya, kita kan menyusun tujuan pembelajaran nih, menyusun indikator ya kan? Pesannya gini, Bapak Ibu, guru di MIS Kaligangsa, kan gitu ya. Nah, untuk materi sosial budaya, untuk konten sosial budaya, literasi sosial budaya, ini seluruh di madrasahnya Kaligangsa, seluruh materi pelajaran yang ada hubungannya dengan sosial budaya, maka pembelajaran yang diusung di madrasah ibu yang terkait dengan Sosbud adalah suguhkan satu wacana, suguhkan satu materi yang di dalam materi itu ada masalah, Bu. Masalah, ada problem yang terkait dengan materi, Bu, nilai Pancasila. Udah, yang terkait dengan materi. Nah, masalahnya apa? Masalah di sekitar Kaligangsa, yaitu lokal. Masalah di sekitar Tegal, ya global, nasional, yaitu masalah Indonesia. Lokal tadi Tegal atau Brebes, dan masalah global. Maksudnya begini, Bu. Maksudnya begini, nanti kan ini kan ada wacana kan, Bu. Kayak semalam ya ada plastik-plastik itu, Bu, ingat? Yang ada pohon, ada plastik menggunung, ada sampah. Nah, itu namanya stimulus, Bu. Itu adalah poin literasi. Jadi di sini kelompok 3 persiapkan satu wacana tentang nilai-nilai Pancasila, Bu. Nilai-nilai Pancasila, sila keberapa ya, sila pertama sampai kelima, yang mana wacana tersebut menceritakan tentang adanya problem penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat. Satu aja. Ada masalah tentang, misalnya gini, misalnya di daerah ini, tapi masalahnya masalah lokal, Bu. Kalau lokal berarti Tegal. Ibu Tegal ya, Bu Nur dan teman-teman, misalnya Brebes atau Tegal, boleh. Masalah tentang apa mau kita ambil? Tentang kemanusiaan, tentang sila pertama, misal kita ambil sila tentang apa? Persatuan Indonesia, misalnya. Maaf. Jadi mencari wacana atau peristiwa yang pernah Bu Nurul ya, peristiwa yang ada terjadi di sekitar Tegal atau Brebes yang ada hubungannya dengan sila
ketiga, misalnya pernah ada kontak antara suku A dengan suku B. Itu kan ada hubungannya dengan sila ketiga kan? Nah, itu Ibu kalau nggak ada wacana di Google, Ibu susun sendiri wacananya. Nggak usah panjang-panjang. Nah, itu. Jadi satu problem di masalah lokal, kemudian wacana satu lagi ada problem di masalah nasional. Kita tahu kan di Indonesia, Bu, pernah itu di Sampit Madura, di Pontianak pernah terjadi bentrok antar suku. Itu masalah nasional. Kemudian ada masalah global, misalnya secara mendunia, kelompok ada pertentangan antar negara, ya, adanya kontradiksi antar negara. Jadi, Bapak Ibu, karena ini CK3 narasinya berpesan begini, maka kelompok 3 ini atau teman-teman di sini waktu menyusun perencanaan pembelajaran, buatlah, persiapkanlah wacana atau apa yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ada problemnya, berarti ada masalah. Masalahnya, masalah lokal berarti di sekitar Tegal atau Brebes, kemudian yang pernah terjadi di Indonesia, dan ambil satu contoh yang pernah terjadi secara universal atau global. Nah itu dulu, itu dipersiapkan Bu Nur. Kenapa itu saya persiapkan? Karena itu pesan CK3 Sosbud. Nah gitu. Jadi kalau misalnya materi yang Bu Nur ambil adalah kronologi sejarah kelahiran Pancasila, berarti sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Nah, kemudian ini kita tidak bisa berandai-andai ya karena belum tentu itu CK3 ya Bu ya. Bisa saja CK2 atau CK4. Kita nggak usah berandai-andai. Kebetulan nilai Pancasila itu di madrasahnya Bu Nur adalah CK3. Nah, jadi itu dulu dipersiapkan, oke? Nah, sekarang coba Bu Nur Hidayat tadi yang membacakan ya. Bunyi CK3 membaca ya. Siapa tadi yang membacakan CK3 membaca? CK3 membaca dari rapot juga, Bu. Iya dong, iya. Yang rapot juga sama. Coba dibacakan, Bu. Ya, bentar, Bu. Saya tampilkan dulu, Bu. Oke, di sini. Nah, di sini saya bacakan ya. Melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan literasi. Mendorong penyediaan beragam teks informasi. Nah, kena ini. Nah, ada 5. Ada beberapa pesan dari rekomendasi literasi membaca. Coba ya Bu ya. Melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan literasi. Oke, tadi dengan cara Bu Nur Rohmah menyiapkan wacana itu kan peningkatan literasi. Kemudian mendorong penyediaan beragam teks informasi, teks fiksi, fantasi. Nah, dalam hal ini informasi atau fiksi kita Bu Nur? Informasi kan, bukan fiksi. Karena menyangkut nilai-nilai Pancasila nyata pernah terjadi. Jadi kita pakai teks fiksi informasi. Kemudian mengupayakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dari pesan ini aja sudah bisa nyambung Bu Nur bahwa pesan literasi membaca CK3 bahwa ayo dorong anak-anak SD di Madrasah Bu Nur Rohmah, tingkatkan literasi, dorong siapkan beragam informasi, teks informasi, fiksi dan fantasi. Tergantung materi kita apa, nilai-nilai Pancasila. Berarti siapkan teks informasi, mendorong penyediaan beragam teks informasi, deskripsi atau eksposisi. Berarti di sini deskripsi. Eksposisi adalah sejarah, kita deskripsi. Jadi, ayo coba Bapak Ibu bisa bacakan, melakukan perbaikan proses pembelajaran, saya ketik ya. Nah, bunyi CK3-nya, melakukan perbaikan. Ya, Bu, melakukan perbaikan proses pembelajaran ya yang berorientasi pada peningkatan literasi. Terus yang kedua, ya, mendorong penyediaan beragam teks informasi. Ya. Deskripsi dan eksposisi.
Dalam kurung itu ya Bu ya? Ya, dalam kurung deskripsi dan eksposisi Ya. atau teks fiksi fantasi, Ya. fiksi fantasi, Terus? dalam kurung cerita anak dan fabel. Oke. Ya. Yang ketiga, mendorong studi Nah, lanjut. nggak usah lagi, itu tuh gurunya Bu, itulah gurunya mempersiapkan. Berarti ini pesannya ya. Nah, coba kita lihat. Iya. Berarti CK3-nya hanya 2, Bu. Iya. Tapi kan tergantung materinya, ini kan materi saya sebutnya apa. Kan banyak. Iya. Jadi ingat Bapak Ibu, ini dulu kita kerjakan. Sasaran CP. Jadi yang utama adalah sasaran CP dan sasaran CK. Itu dulu. Tujuan pembelajaran nanti kita bikin di bawah boleh. Letaknya itu nggak baku ya Bu Nur ya. Bu Nur Hidayah. Coba Bapak Ibu maaf yang ada di ruangan ini, coba betul-betul diperhatikan. Inilah yang mau dibawa Bu ke madrasah ya, yang mau didiseminasikan. Jadi, pertama apa tadi? Cantumkan CP-nya. Oke, udah ini CP-nya. Udah. Kemudian ingat CP itu ada kompetensi dan konten. Kontennya di sini ada 4. Nah, silakan kita pilih dari kelas 5. Kita mulai dari nilai-nilai Pancasila misalnya, boleh. Oke, ini dia temanya. Kemudian apa sasaran CK-nya? Sasaran CK-nya ini dia. Nah, dia tadi sasaran CK-nya maunya kita penuhkan di sini ya. Coba. Biar muat, biar enak sekalian ngelihatnya ya, biar jangan bersambung ceritanya. Coba saya lebarkan dulu layout-nya ya, desainnya. Oh, no. Layoutnya biar nampak, biar satu halaman dia letaknya. Bu, mohon maaf, biar ditampilkan di layar, Bu. Iya, belum nampak ya? Belum nampak di layar? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, sebentar ya. Saya turunkan dulu ini. Biar muat dia. Biar nampak dia semua. Oke. Saya tampilkan di layar dulu ya. Nah, ini dia. Oke. Dan nampak di layar Bapak Ibu? Nah, ini dia. Yuk. Coba kita lihat, ini masih satu ya, kita bedah ya. Kelompok 3. Cek dulu, pertama Bapak Ibu, ini dia. CP, udah ya. CP udah dapat nih. Kemudian sasaran CK. CP kita ambil dari Beskap 032, Kurmer ya. Sasaran CK kita ambil dari mana tadi? Rekomendasi raport AKMI Madrasah. Yang ada pada sasarannya, levelnya CK3. Cakep. Kebetulan kalau nanti dia terampil lain lagi redaksinya ya Bu Nurul, lain lagi ya. Tergantung apa isi raport AKMI Madrasah. Kebetulan madrasahnya Bu Nur cakep. Inilah dia kalimatnya Bu. Ayo kita lihat. Pertama, sebenarnya tadi Bu Sosbu dulu baru membaca ya Bu, karena tadi kan PPKN nih, ya kan? Gak apa-apa. Nah, pertama kita amati dulu apa rekomendasi Sosbud CK3, yaitu tingkatkan kemampuan literasinya. Dengan cara apa? Usung materi yang berisi tentang satu problematika. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan kita dalam hal ini apa Bapak Ibu? Nilai-nilai Pancasila. Ingat ya, materi konten yang ada di sosial budaya itu kan ada 3 nih, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, inklusif. Jadi Bapak Ibu, semua konten yang ada di mapel PPKN ini nih, CP ini, baik dari mulai fase A sampai fase C, saya ulang, semua materi atau konten yang ada di CP dari mulai fase A sampai fase C, itu semua bisa kita masukkan ke dalam 3 konten ini, Bu. Bisa ada yang bisa masuk ke komitmen kebangsaan, ada konten yang bisa kita masukkan ke toleransi, ada materi yang bisa kita masukkan ke akomodatif inklusif. Artinya, konten yang ada di Sosbud AKMI ini tidak bertentangan dengan konten yang ada di CP. Atau konten yang ada di AKMI ini tidak menambah konten yang ada di CP. Itu ya. Hanya kita tinggal menyesuaikan. Contoh, CP-nya adalah nilai-nilai Pancasila. Masuk ke manakah itu? Ke komitmen kebangsaan. Oke. Nah,
Kemudian apa yang mau kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan. Jadi kita lihat di sini dulu. Berarti apa yang mau kita persiapkan? Siswa kita itu, peserta didik itu bisa. Nah, apa pesannya di sini? Pesannya apa semalam? Untuk menyusun TP, gabungkan, kolaborasikan antara CP dengan CK. Ingat ya yang saya sampaikan? CP tambah CK, lahirlah TP. Ah, itu dia. Kita ambil satu aja dulu yuk. Ayo sekarang kita amati bunyi CP dan bunyi CK. Kebetulan CK-nya sama-sama cakap. Oke, CK3. Ayo kita latihan untuk mengisi tujuan pembelajaran. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Hati-hati, ini yang mau kita bawa ke sekolah kita. Ayo, oke. Bagaimana kita menggabungkannya? Mari kita lihat kompetensi yang ada di CK. Meningkatkan kemampuan literasi. Oke, berarti apa yang ada di sasaran CP? Memahami kronologi lahirnya Pancasila. Menghubungkan, menghubungkan sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke, sekarang kompetensi yang ada di CP adalah menghubungkan. Menghubungkan, lihat Bapak Ibu nih, menghubungkan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Itu kompetensi yang ada di CP. Apa kompetensi yang ada di CK? Tingkatkan kemampuan literasinya. Oke, itu mencakup satu problematika. Jadi kalau begitu apa mau kita bikin kalimatnya? Coba kita lihat urutannya. Setelah ini di mana tujuan ya? Tujuan itu letaknya di sini setelah tema. Oke, kita lihat ya. Tujuan itu setelah tema. Tadi temanya mana? Tema di atas, Bu. Oh, di atas ya. Oke. Ternyata di sini urutannya pertama, biar berurut ya Bu ya. Ya, biar berurut, Bu. Berurut ya. Sasaran CP, sasaran literasi, dan sasaran CK. Kita cek dulu ya. Sasaran CP, sasaran literasi, dan sasaran CK. Oke, tujuan kompetensinya belakangan ya. Kemudian kita cek, habis itu apa lagi? Sasaran CK, baru tema, baru tujuan. Oke, di sini dia. Yuk kita urutkan, saya mungkin karena contohnya dari situ ya. Sasaran CP, sasaran literasi, sasaran CK. Kemudian di sini tema. Ini dia ya. Ini tema. Oke, di sini tema ya Bu ya. Tema atau materi yaitu nilai Pancasila. Oke, mari kita hapus yang di atas ya Bu biar tidak ini ya. Mana dia tadi temanya. Oke, ini kita hapus. Oke, ini kita delete. Nah. Ya, kemudian setelah itu baru tujuan pembelajaran. Nah, setelah tema baru kita ke tujuan pembelajaran. Satu aja Bu, nggak usah banyak-banyak dulu kita. Oke, ayo. Apa kita buat? Kita lihat contoh tujuan pembelajarannya di sini, yaitu melalui, nah ayo. Ibu pakai model apa? PBL tadi, kalau PBL itu ada penyelidikan. Kalau menurut saya ini lebih sederhana, log R aja Bu. Log R, iya, nggak usah ada penelitian-penelitian di sini karena kan sila-sila Pancasila Bu, makna nilai, nggak perlu ada penelitian ya Bu ya. Tujuan pembelajaran. Kalau mau kita tambah model dulu boleh, ini nggak baku loh Bu, nggak apa-apa. Yang penting Bu urutannya itu nggak baku nggak apa-apa. Yang penting ada tujuan, langkah, assessment itu intinya. Identitas ya, model, log R. Oke. Tujuan pembelajaran. Setelah yuk. Setelah menghubungkan sila-sila Pancasila. Enggak, modelnya dulu Bu. Modelnya dulu. Setelah melakukan pembelajaran dengan model log R, nah, setelah melakukan pembelajaran dengan model log R, ya, peserta didik dapat. Nah, ayo kita pilih. Satu aja, sebenarnya kan itu ada beberapa nih ya. Peserta didik dapat atau mampu. Nah, ayo peserta didik dapat menghubungkan sila Pancasila. Menghubungkan, bukan menghubungkan. Tadi kita bukan menghubungkan Bu materi kita. Beda. Ini dia. Di CP-nya menghubungkan. Oh iya, bukan nilai menghubungkan ya. Bukan nilai Pancasila. Oke. Oh, menghubungkan sila Pancasila. Iya, oke. Menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu. Itu tadi ya, bukan makna. Bukan makna nilai Pancasila. Bukan Bu, sila-sila Pancasila. Oh, sila-sila Pancasila. Oke.
menghubungkan sila Pancasila. Oke, kita lihat lagi. Apa materinya? Sebagai satu kesatuan yang utuh. Ya. Sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke. Dah, kita lihat dengan tepat. Itu nggak usah kita pakai dengan tepat, boleh pakai degree, boleh. Ya, nggak pakai degree nggak apa-apa. Nah, Bu, inilah yang mau kita targetkan. Kita cek, nyambung nggak dengan bunyi CK3? Ada nggak? Meningkatkan kemampuan. Tapi pesannya dengan meningkatkan kemampuan literasi. Mencakup satu. Nah, agar siswa mampu menghubungkan sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, maka, nah di sini dia. Ayo, kita buat di sini. Indikator ketercapaiannya apa Bapak Ibu? Yuk, indikator ketercapaiannya gimana kita buat? Dari itu ya Bu, kata kerja CP ya Bu. Nah, gini. TP itu kan kayak saya katakan kemarin ibarat sebatang pohon nih. Batang pohon. IKTP-nya adalah cabang-cabang yang mendukung pohon itu. Jadi apa bagian-bagian dari nilai-nilai Pancasila? Berarti apa misalnya? Coba, supaya siswa bisa menghubungkan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh yang tepat, maka dia harus bisa memaknai apa makna sila-sila Pancasila. Nah, kalau ini Bu, kalau ini nanti sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara itu lebih dalam. Ini kita masih makna Pancasila secara umum. Ya Bu ya? Oke. Berarti kalau kita pakai bahasa sederhana ya, agar siswa bisa menghubungkan sila-sila Pancasila ini antar sila satu dengan sila lain itu, menghubungkan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan, maka apa yang perlu dipahaminya? Berarti makna masing-masing sila. Kan harus dipahaminya dulu dong satu-satu, baru bisa dihubungkannya. Kan gitu. Betul nggak Bu? Agar peserta didik agar dapat menghubungkan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, maka harus bisa dong dia memahami makna masing-masing sila kan? Nah, berarti indikatornya apa? Nah, indikatornya satu. Ya. Indikatornya apa? Mampu mengidentifikasi makna sila pertama. Dua, mampu mengidentifikasi makna sila ketiga dan seterusnya. Kan gitu. Nah, supaya bisa dia kan harus begitu. Kita bikin gini ya. Sila ketiga. Sila ketiga kok sila ketiga terus sila kedua harusnya ya. Kedua. Oke, saya buat begini ya. Nah, nih yang kayak kemarin juga nih. Sila kedua. Nih, sila keempat. Sila kelima. Berarti memang pembuatan IKTP-nya nggak baku ya, Bu? Nggak baku. Iya, benar Bu Nur. Benar, tidak baku. Dia itu mengikut mengikut TP. Jadi kira-kira gini, apa TP-nya? Untuk bisa anak itu menguasai TP, apa syarat-syaratnya supaya bisa dia menguasai TP itu? Pertama, TP-nya apa tadi? Siswa itu bisa menghubungkan sila-sila sebagai satu kesatuan yang utuh. Kita tahu sila Pancasila kita itu tidak terpisah Bu antara sila 1 dengan 2, 1 dengan 3 itu terkait. Contoh, misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab menurut konteks Indonesia adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, yang mengusung persatuan Indonesia, yang berasaskan kedaulatan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. Begitu kalimatnya Bu Nurul. Kebetulan saya jurusan PPKN, maaf. Nah, gitu kalimatnya. Jadi, nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, maknanya begini. Sila-sila Pancasila itu tidak terpisah antara satu dengan yang lain, tapi saling terkait. Apa contoh terkaitnya? Begini. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, yang mewujudkan persatuan, keadilan sosial, dan kedemokrasi.
Jadi terkait, nggak terputus. Kalau terputus bisa saja masing-masing negara punya kedaulatan rakyat, ada negara lain punya kemanusiaan, tapi ciri khas Indonesia adalah saling terkait, tidak terpisah. Maka itu dulu kita pahami. Nah, untuk bisa siswa itu menghubungkan antara satu sila maknanya dengan makna sila lain, maka dia harus memahami makna masing-masing sila lebih dulu. Inilah yang disebut dengan IKTP, indikator untuk mencapai TP. Syarat untuk mencapai TP. Itulah IKTP. Bapak paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bukan ini ya Bu Nur ya, boleh saya hapus ya Bu Nur? Iya, Bu. Nah, Terima ini kasih. dia. Iya, ini dia. Yang benernya di-share ya, Bu. Iya, nanti saya apakan. Kan mesti punya di laptop saya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, ini sambil yang lain juga ini waktu kita tinggal dikit lagi. Enggak apa-apa saya tambah sampai 15 menit, maaf ya. Sabar Itu sampai berarti 16. tujuan pembelajarannya sudah berarti bisa dihapus. Yang atas, oh iya betul. Ibu Nur Celi. Betul, kita hapus ini. Iya. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa tujuan pembelajaran itu, tujuan pembelajaran itu kompetensinya adalah hasil kolaborasi antara CP dengan CK. Jangan lupa ya Bu, CP dengan CK. CK mana? CK Rekom Raport AKMI Madrasah. Namanya Rekom. Apa arti Rekom? Tolong laksanakan. Kan itu arti Rekom kan? Direkomendasikan gitu. Sesuai dengan hasil raport AKMI. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke langkah-langkah? Sampai ke asesmen? Iya, alhamdulillah ada agak paham lah, Bu. Agak paham, alhamdulillah. Alhamdulillah biarpun kita nambah-nambah waktu ya sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kemarin bingung Bu, ini ambilnya dari mana, bingung. Udah mulai ngerti ya Bu Nur? Teman-teman, Ya, Bu Sopuro. Kalau nggak paham coba ditanya dulu sebelum kita lanjut Bu Sopuro. Teman-teman yang lain. Yuk silakan. Pak Solikun, Ibu Vina kemarin nanya, saya di kelompok mana? Bu Kurnia nanya, tapi nggak kelihatan orangnya di mana ini. Itu Bu Leni juga minta masuk kelompok 3, nggak masuk malah. Kenapa nggak mau masuk? Bu Puji, di mana ini? Bu Kurnia, Pak Solikun. Saya gini loh, nanti jangan sampai gagal. Kita Bu Sopuro berat loh bebannya di madrasah karena kita sudah diamanahkan. Jangan nanti sampai udah selesai, aduh kita nggak paham. Yang mau dibawa itu adalah LK literasi terintegrasi. Inilah stressing point dari AKMI. Ya, jangan nanti sampai udah selesai Pak Solikun. Ini dari mana Pak Solikun? Aduh, coba saya telepon dulu Bu Irma ya. Bukan saya nggak mau ditelepon, boleh-boleh aja. Ya, bagaimana Pak Solikun? Udah paham tadi? Inilah yang mau kita kerjakan di madrasah Bapak Ibu. Ya, kayak mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu. Nah, ingat ya saya nggak usah menyampaikan, jangan lupa. Sekarang sebelum lanjut ini ya, sebelum lanjut masih di tengah saya ulang kembali. Nah, kita mau menyusun modul ajar. Ingat yang saya katakan pada pertemuan kedua. AKMI itu datang bukan mau menggusur modul ajar. Kita bukan mau membentuk modul ajar terbaru. Tapi apa saya katakan ya Bu Nur, kita mau membedah modul ajar yang sudah ada dengan menyisip pesan AKMI yaitu pembelajaran berliterasi sesuai dengan level kemampuan siswa di madrasah hasil AKMI. Nah itulah dia. Berulang-ulang saya katakan. Jadi jangan menambah beban. Oke, sekarang kita mulai ulang lagi Bapak Ibu. Pertama, kelompok 3 membuat RPP atau modul ajar PPKN. Sekarang PP namanya Bu Nur ya, kita ganti aja ya. Pendidikan Pancasila. Ya, bukan PPKN ya. Oke. Kemudian kurikulum merdeka waktunya 2 kali 35 menit. 70 menit. Oke, baik. Nah, pertama P25RA-nya nggak usah dulu kita isi ya. Sasaran CP. Bapak Ibu jangan lupa sasaran CP itu diambil dari Kurmer. Dari BSKAP 032. Ada itu ya, PPKN di halaman 91 untuk fase A. Ini dia kalimatnya. Pertama, Bapak Ibu, setelah dicantumkan sasaran CP, kenali dulu yang mana di sini konten, mana kompetensi. Ingat ya, yang kompetensi warna biru, konten warna merah. Kompetensi itu apa? Kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa. Konten itu apa? Materi. Inilah materi CP. Sesuai dalam BSKAP. Ya, kurikulum dari negara. Oke. Nah, berarti yang merah kontennya, Bu. Benar, yang merah konten. Ya, konten yang resmi dari negara ya Bu di dalam CP ini. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu, sasaran CP ini nanti ada elemen Bu. Nanti buka di Kurmer ada elemen Pancasila. Ini dari elemen Pancasila Bu Nur diambil? Iya Bu. Nah, bagus. Nanti ada elemen Pancasila,
ada elemen konstitusi, ada elemen Bhinneka Tunggal Ika, ada elemen NKRI. Baru nanti mikir, elemen mana kami Bu? Tergantung materinya apa. Oke. Dari elemen Pancasila itu. Iya, ini ya, bagus, sudah benar, elemen Pancasila. Setelah dilihat ini Bapak Ibu, lihat ini kita pilih materi mana? Oh, materi sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Ya, itu kita ambil ya. Itu nanti kita cantumkan di materi ini dia. Oke. Nah, sasaran CK, kita mau sasaran literasi. Apa ya yang cocok? Oh, sosbud 1, oke. Kemudian membaca, oke. Minimal 2, namanya kita mau reintegrasi. Kalau misalnya ada dari Bapak Ibu bertanya, Bu, boleh 1 literasi aja, Bu, repot 2. Enggak boleh, Ibu Sopuro. Pak Ibu Puji enggak boleh. Karena kita di sini pesankan AKMI minimal 2 literasi. Ya, minimal 2 ya. Bila bisa 3, 4 itu lebih kompleks, silakan latihan aja. Kita di latihannya silakan lanjutkan, kita latihannya cukup 2 aja ya. Oke. Pertama, kita cantumkan sasaran CK-nya mana? Karena tadi kita tentukan sosbud dan membaca, maka CK3. Kenapa CK3? Ini adalah hasil rekomendasi raport AKMI di madrasah kita. Jadi kalau di madrasahnya Bu Sopuro itu CK4, kalimatnya lain lagi Bu Sopuro. Enggak ini. Oke. Nah, karena CK3 di madrasahnya Bu Nur, di Kaligangsa kita cantumkan. Oke, mari kita kenalan dengan bunyi CK3. Lihat ya, ini CK3. Meningkatkan kemampuan literasi sosial budaya, mencakup 1 problematika pada materi komitmen kebangsaan. Saya cetak hitam. Mana materi komitmen kebangsaan itu Bapak Ibu? Inilah dia. Yaitu nilai-nilai Pancasila. Karena itu kan ada di kontennya, sosbud ya. Kita tinggal cocokkan. Oke. Kemudian mana CK3 membaca? Ini dia. Melakukan perbaikan pada proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan literasi. Ini dia. Yo. Saya 2 kali ngetik peningkatannya. Disuruh kita peningkatan literasi Bapak Ibu. Mendorong penyediaan beragam teks informasi. Nah, dalam hal ini kita lebih tepat teks informasi. Bukan fiksi. Kita kan nggak fiksi Pancasila. Itu kan nyata. Nah, udah dapat 2 pesannya? Marilah kita susun tujuan pembelajarannya. Kita padukan bunyi CP dengan CK. CK-nya sosbud. Ya, kita lihat 1. Setelah melakukan pembelajaran dengan model log R, kita tinggal pilih. Ini cocoknya model apa ya? PBLK, Proyek K, log RK. Itu tinggal kita aja yang mengerangkannya. Dalam hal ini saya sarankan log R. Ini model yang sangat sederhana. Oke. Kemudian peserta ini dapat menghubungkan sila-sila Pancasila. Kita gunakan, ini dia, menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Ini dia. Bunyi sasaran CP yaitu konten yang kedua. Oke dia, kita cantumkan ke sini ya. Oke, udah selesai. Udah selesai. Nah, sekarang kita ngapain? Apa indikator untuk mencapai tujuan ini? Tujuan pembelajarannya yaitu sebentar Bapak Ibu ya. Bentar ya. Kalau dicontoh tuh sasaran kompetensi nggak ada Bapak Ibu. Jadi kita tinggalkan aja sasaran kompetensi ya. Nggak ada. Oke, dicontoh nggak ada. Jadi nggak usah. Kita buang aja ini. Nggak usah aja ya, dicontoh nggak ada. Ya Kita udah. pakai contoh yang baku aja. Oke. Ya, ini dia. Nah, apa itu IKTP? IKTP itu adalah syarat untuk agar siswa bisa mencapai TP. Nah, karena TP-nya itu adalah menghubungkan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan, maka siswa itu harus bisa dulu mengidentifikasi, sebenarnya ini bukan mengidentifikasi ya, menjelaskan ya. Menjelaskan lebih tepat, bukan mengidentifikasi makna. Menjelaskan. Kita ganti semua menjelaskan ya Bapak Ibu. Kalau mengidentifikasi itu 1, 2 gitu, ini enggak ya. Nah, ini menjelaskan, kita ganti. Mengidentifikasi kita ganti menjelaskan. Ya, kita ganti ya. Bayangkan 1 modul ajar aja lama nyusunnya, makanya enaknya di sini guru itu duduk sama ya daripada kerja sendiri. Oke. Oh, sorry. Menjelaskan. Oke, ini dia. Nah, inilah indikator agar siswa bisa memahami, menghubungkan makna. Nah, masing-masing. Oke, udah selesai. Ini kita buang. Oke, tujuan pembelajaran kita buang ini ya.
Nah, modelnya tadi udah kita buat di atas tadi ya Bu ya, nggak usah lagi. Udah kita buat nggak tadi model? Oh ya udah. Udah, Bu. Ini nggak baku ya Bu ya, Ya. nggak ada masalah di atas di bawah nggak ada masalah. Bapak Ibu, dalam penyusunan modul ajar hanya ada 3 jantungnya, tujuan, langkah, dan asesmen. Oke ya, baik. Inilah IKTP-nya. Apa langkahnya? Nah langkahnya itu Bu Nur, teman-teman, kita sesuaikan apa model yang kita pilih. Iya. Iya, model kita tadi apa? Log R. Kita hapus ya Bu ya, maaf ya. Ya, ya Bu. Kita hapus ya Bu Nur. Oke. Terima kasih. Oke, berarti apa kita pertama? A. Literasi. Iya, karena pesan log R. Nah, literasi itu apa? Literasi itu adalah langkah, ini kegiatan, maaf, sorry ya. Maaf, sebelum langkah pembelajaran, kita A. Kegiatan awal dulu. Oke, kegiatan awal ya, tadi kita langsung literasi. Oke, kegiatan awal ini ada 2 macam Bapak Ibu. Kegiatan yang terkait dengan, kegiatan yang tidak terkait dengan pembelajaran, misalnya apa? Doa, motivasi. Kalau persepsi enggak? Doa, motivasi, mengecek kebersihan kelas, absensi. Tuh, nggak usah kita tulis dulu ya. Kita langsung poinnya aja. Kemudian kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, yaitu apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu di kegiatan awal. Nah, sekarang kita gini, andaikan ini masih pertemuan awal Bu Nur, materi ini, pertemuan pertama kan bisa saja ini materi kan 3 kali pertemuan ini. Kan nggak mungkin 1 kali pertemuan ya Bu Sopuro selesai ini semua. Indikatornya aja ada 5. Nah, andaikan ini Bu Nur pertemuan pertama, jadi gini kita buat. Ini bisa aja di sini kita tuliskan 6 kali pertemuan. Bisa. Bisa kita tuliskan 6 kali pertemuan. Berarti misalnya pertemuannya di Selasa, 6 kali pertemuan. Misal atau 4. Bisa 4 minggu berarti 1 bulan. Nah, ini tapi kita sepakati ini kan untuk 1 kali pertemuan aja ya berarti 2. Nah, jadi ini ada 2 kemungkinannya Bapak Ibu. Kalau ini pertemuan pertama, maka apersepsi nggak ada Bu. Karena kita tidak bisa menghubungkan materi yang lalu dengan hari ini karena kan baru pertama. Tapi kalau ini pertemuan kedua, ketiga, keempat, maka kita cantumkanlah apersepsi. Gimana? Gitu ya Bu ya? Nah, jadi kalau pertemuan kedua, misalnya pertemuan pertama minggu lalu sila pertama materinya dengan sila kedua. Minggu ini sila ketiga, pertemuan kedua, maka berlakulah apersepsi, yaitu menghubungkan materi minggu lalu yaitu makna sila pertama dan sila kedua dengan materi hari ini yaitu sila ketiga. Tapi kalau hari ini kita materinya adalah pertemuan pertama, berarti sila pertama, maka apersepsinya nggak ada. Ya Bu ya? Paham ya? Oke, kita buat apersepsi andaikan ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Oke, nah kemudian andaikan ini pertemuan kedua Bu Sopuro. Pertemuan kedua berarti ada persepsi. Ibu Sopuro mau menunjukkan materi yang lama. Gambar yang lama, cantumkanlah di sini. Misalnya pertemuan pertama gambarnya adalah tentang makna sila-sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Gambar orang pergi sholat. Kalau itu yang Ibu tunjukkan minggu lalu di pertemuan pertama, munculkan kembali di pertemuan kedua di apersepsi Bu Sopuro. Bisa paham Bu Sopuro? Iya Bu, berarti kalau untuk pertemuan yang kedua hitung-hitung mengulang dari pertemuan pertama ya Bu? Benar, letaknya di apersepsi Bu Sopuro, benar. Iya, di situ ya. Oke. Tapi kalau ini pertemuan pertama apersepsi nggak ada. Oke, mengantarkan aja. Baik, kita langsung ke B, kegiatan inti. Nah, di sini apanya? Kegiatan inti. Oke. Nah, disinilah pesan itu muncul Bapak Ibu. Kegiatan inti kita ngapain? Oke. Apa pesan tadi? L, lo A. Jadi model itu Bapak Ibu, model pembelajaran yang kita tentukan ini, itu kembangkan di kegiatan inti. Oke ya. Oke, ini dia. Model pembelajaran yang kita pilih itu, yang kita tentukan itu, diuraikan pada kegiatan inti. Berarti literasi. Sampai sini ada pertanyaan. Bu Nurul, tolong dimute-kan apanya Bu? Kok mikrofonnya? Ya. Saya ulang. Kegiatan inti itu, apa isi kegiatan inti? Kegiatan inti itu adalah menguraikan model pembelajaran. Karena di sini log R, maka coba Bu Nurul dimute-kan mikrofonnya Bu Nurul, maaf.
Iya. Nah, jadi literasi. Ayo, di sini kita masuk pesan AKMI-nya Bapak Ibu. Nah, literasi ini apa Ibu isinya? Literasi ini adalah, coba kita lihat, apa pesan CK3? Apa pesan CK3 membaca? Apa pesan CK3 sosial budaya? Apa pesannya di sini? Peningkatan literasi yang mendorong penyediaan beragam teks informasi. Berarti Bapak Ibu carilah wacana, ayo nih ya. Baru pesan Sosbud apa? Satu problematika pada konteks lokal, nasional, dan global. Ayo saya sebentar ulang di sini. Bapak Ibu tolong dicamkan. Pesan AKMI-nya sini udah mulai muncul. Bapak Ibu fokus ya. Pak Solihun, Ibu Puji. Bu Puji mana? Ibu Nurrohmah mana? Bu Kurnia? Hadir, Bu. Nggih, Hadir. Bu. Menyimak, Bu. Ya menyimak. Terima kasih Bu. Ini sini kuncinya Bu ya. Janganlah sampai kami nanti aduh udah capek-capek kita 1 minggu kan nggak ada hasilnya. Nanti kami yang nggak nyaman rasanya ya kan. Nah di sini yang penting itu di sini ya. Ya. Nah coba lihat ya Bu ya. Kita mau menyusun kegiatan inti Bu Nur. Kegiatan inti itu apa? Mengembangkan model log R. Kegiatan inti itu isinya log R. Kalau PBL, PBL. Langkah-langkah log R atau langkah-langkah model pembelajaran kita kembangkan di kegiatan inti. Saya ulang, langkah-langkah model pembelajaran yang kita pilih, kita kembangkan di kegiatan inti. Itu dulu yang pertama. Oke. Nah, karena ini kita pilih tadi model log R, maka kita kembangkan log R itu di kegiatan inti. L-nya apa? Literasi. Oke. Nah, di tahap literasi ini apa yang mau kita lakukan? Yang jelas, tahap literasi ini adalah tahap di mana guru menayangkan gambar, boleh wacana, boleh video, boleh infografis, boleh grafik, boleh tabel, boleh. Tergantung materi kita apa. Dan mana yang tepat, yang cocok untuk materi kita. Nah, dalam hal ini karena masalahnya tentang nilai-nilai Pancasila, maka yang lebih cocok adalah wacana atau gambar. Tapi sebelum kita pilih, gambar apa ya, wacana apa mau kutulis ya, apa yang mau cantumkan, ayo kita berangkat dari CK. No, ini kan CK rapor AKMI di madrasah kita. Oke, apa pesan CK Sosbud? Tingkatkan kemampuan literasi sosial budaya anak dengan mencakup satu problematika pada konteks lokal, nasional, dan global. Berarti pesannya di sini adalah, ayo guru-guru di MI Kaligangsa dalam kemampuan Sosbud anak-anak, berikan mereka pemahaman atas tawarkan ke mereka satu problem. Tentang apa? Tentang materi. Apa materi kita? Nilai Pancasila. Problem di mana? Di lokal, berarti sekitar Tegal atau Brebes. Nasional, berarti skop nasional Indonesia. Dan global. Jadi di sini Bu Nur, guru itu ditantang menunjukkan, memberitahu kepada siswa problem nilai-nilai Pancasila. Bagaimana penerapan nilai Pancasila itu? Problemnya apa? Oke. Nah, kemudian pesan CK membaca apa? Tingkatkan kemampuan literasi siswa. Ini dia yang cetak tebal. Dengan menyediakan beragam teks informasi. Berarti kalau kita kaitkan di sini apa? Bu Nurrohmah, Bu Nurul, Bu Sopuro, gitulah ya. Ini anggaplah kelompok 3 yang menyusun RPP ini. Ayo, silakan cari teks informasi, ya. Silakan cari teks informasi apa? Tentang penerapan sila-sila Pancasila. Tapi dari segi apanya? Satu problematika. Berarti sampaikan wacana tentang nilai-nilai Pancasila, kesatuan yang utuh, yang pernah ada problem di tingkat lokal. Contoh, misalnya sila ketiga Pancasila, ya kita atau sila ketiga katakan materi kita. Mana tahu di lokal itu misalnya di Brebes, di Tegal, atau sekitarnya lagi Semarang, atau misalnya di mana di Purwodadi, misalnya atau di mana itu pernah ada masalah pertikaian atau problem tentang persatuan. Kalau pernah ada, kemas Bu, kemas tulis. Kalau enggak cari di Google. Oke. Nah, itu tahap literasi Bu. Jadi di tahap literasi ini saya tulis saja ya Bu ya. Saya tulis aja guru menunjukkan
wacana tentang ya Cuma wacana problem. ya, Bu, bukan gambar Iya, ya, Bu? wacana. Boleh, tapi karena sini pesannya tadi apa? Beragam teks informasi. Nih Wacana pesannya. sih berarti ya, Bu. Iya, wacana ya. Wacana tentang problem. Problem sila keberapa kita? Sila ketiga misalnya ya. Sila ketiga. Guru, ini bukan kalimat, ini pesan saya Bu Nur ya. Pesan saya, guru menunjukkan wacana tentang problem penerapan sila ketiga di tingkat global, tingkat lokal. Misalnya pernah ada di mana? Di Brebes, ya misalnya di Tegal, atau lebih luas di Semarang, nah atau dan lain-lain. Nah, ini dia di tingkat lokal. Kemudian tingkat nasional. Ini pernah di mana ada? Pernah ada nanti Bu ya di Sampang Madura, pernah ada. Kemudian di Kalimantan, di apa itu dilupa Ibu saya namanya, ada itu di Kalimantan. Tutup. Kemudian secara global, di mana ada pernah kita cari misalnya antar suku. Di mana Bu? Ya, yang pertikaian antar negara. Iya. Bukan antar negara, Bu, dalam satu negara. Pernah ada ya, tapi peristiwanya mendunia gitu ya. Nah, ini secara global misalnya peristiwa contoh ini Bu di Amerika antara kulit putih dengan kulit hitam ya kan? Nah, itu kan menghambat persatuan jadinya kan Bu. Ini kan ada hubungannya dengan sila persatuan kan? Jadi kita beri contoh ya, di Amerika ada pertikaian antar ras. Jadi kita memang sini harus luas antar ras, kulit hitam dan kulit putih. Nah, Bu jangan aduh berat kali ini masalahnya. Jangan gitu ya, kita santai aja. Nah, jadi Bu Nur siapkan wacananya 3 Bu. Wacana tentang peristiwa ada pertikaian antar suku di Brebes misalnya. Kalau nggak ada luaskan sedikit. Tegal, nggak ada juga cari Semarang, luaskan lagi. Global nasional ya. Nah, 3. Kenapa harus kita lakukan ini, Ibu? Pesan CK3. Ini dia di raport madrasah. Oke. Nah, jadi ini tunjukkan Bu Nur, apakah difotokopi, diperbanyak bagi per kelompok. Udah? Itu literasi. Setelah itu kita masuk tahap kedua apa? Orientasi. Oke. Ini ngapain siswanya orientasi? Udah? Nah, waktu tahap ini siswa itu ngapain? Ananda, silakan baca wacana yang Ibu berikan ya. Iya Bu. Nah, satu kelompok 4 orang. Silakan baca. Ini 3 lembar. Ada masalah pernah di Tegal. Ini masalah pernah terjadi di Sampang Madura. Dan ini masalah yang ada di Amerika. Gitu. Udah selesai. Bagi baca. Nah, udah ada pertanyaan? Silakan. Dan seterusnya. Masuklah kita ke tahap orientasi. Tahap orientasi ini tahap apa? Pengenalan lebih dekat terhadap wacana tadi. Nah, di orientasi ini Bu, ini kita buat apa Bu? Kita buat tabel. Dia bukan pertanyaan, tapi apa namanya? Memperdalam materi itu. Bisa kita buat tabel, misalnya gini, ya. Misalnya kita buat tabel seperti yang saya contohkan semalam. Nah, misalnya ini ya. Nah, kita bikin tabel. Misalnya ini sila pertama. Oke, sila pertama kok angka iya. Nah, sila pertama, kita hapus saja ya, 2 aja tadi. Nah, ini dia misalnya sila pertama. Kita mau mengenalkan mereka lebih dekat tentang materi. Ini sila kedua, sila 2, misalnya sila 3 dan seterusnya ya. Nah, kita bikin di sini. Apa kira-kira mau kita buat di sini, Bu? Supaya dia lebih dekat dengan materi tadi. Sila-sila Pancasila tadi. Nah, jadi coba kita lihat pesannya tadi di sini. Pesannya tadi apa? Ini dia ya, menghubungkan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, kira-kira kalau sila pertama untuk orientasinya kita buat dulu misalnya apa bunyi sila pertama. Ini suruh isi titik-titik mereka, Bu. Boleh, suruh isi titik-titik ini. Bisa gini. Nah, ini orientasi. Apa makna sila pertama, apa makna sila kedua. Suruh isi titik-titik. Ini mendekatkan mereka dengan materi. Selanjutnya, kita ke 3. Apa ini sila ketiga? Sorry. Misalnya di sini, apa setelah orientasi Bu? Kolaborasi. Nah, kok nggak bisa ya? Di sini nih. Oke. Oke lah, kita buat kolaborasi. Nah, di sini apa? Nah, di sini siswa berkelompok ya. Siswa atau peserta didik kerja kelompok.
Nah, sekarang apa yang mereka kerjakan, Bu Nur? Nah, apa yang mereka kerjakan? Mereka membahas literasi ini, Bu Nur. Kira-kira apa coba contoh diskusinya? Agar mereka bisa memahami tujuannya itu bisa menghubungkan sila Pancasila. Bahwa sila itu penting dalam pelaksanaan dalam kehidupan bernegara. Misalnya, mereka diskusikan dampak negatif dari peristiwa itu. Tadi kan kita sila ketiga kan? Mana sila ketiga kan? Nah, dampak negatif peristiwa itu. Nah, jadi amati lembar A, lembar B, lembar lokal, nasional, global. Kita kasih pertanyaan, tapi pertanyaannya yang ada hubungannya dengan menjawab, menjelaskan makna sila ketiga. Kita kan tadi sila ketiga materinya, katakan ini sila ketiga. Ya, makanya tadi kita bikin contoh. Jadi kalau misalnya sila pertama kita bahas, ya contohnya tentang sila pertama. Kalau sila ketiga kita bahas, tentu wacananya wacana sila ketiga. Oke, kita buatlah di sini peserta didik bekerja kelompok. Nah, apa yang mau mereka kerjakan dalam kolaborasi ini? Misalnya, Ibu bikin di bawah wacana tadi, Bu. Atau satu pertanyaan. Pertama apa? Apa? Masalah apa yang kamu temukan pada wacana di atas? Oke. Dua. Ya. Jadi kita bikin pertanyaan di bawah wacana kan? Misalnya pertanyaannya, masalah apa yang kamu temukan dari wacana di atas? Oke. Di atas. Bu, saya mau tanya, ingat nggak pesan Agni? Anak kan berliterasi ya, Bu, membaca. Berarti kan suruh baca dia ini sekarang. Iya, Bu. Suruh baca. Itulah literasinya itu. Jangan scroll-scroll aja dia kan. Masalah apa yang kamu temukan dari wacana di atas? Gitu. Kira-kira apa lagi pertanyaannya, Bu? Apakah kamu setuju dengan peristiwa tersebut? Nah, ya, gitu. Berarti apa dampak peristiwa tersebut? Apa dampak peristiwa tersebut bagi lingkungan sekitar? Kalau dia global, bagi kalau dia lokal lingkungan sekitar. Kalau nasional bagi bangsa Indonesia. Kalau dia global bagi nasional, iya bagi negara. Kalau global bagi dunia. Gitu. Bagi dunia. Iya. Kenapa kita fokusnya di sini? Karena kita tadi berada pada materi sila ketiga. Makna sila ketiga kan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sila lain. Nah, seperti inilah dia kolaborasi. Barulah kita masuk ke refleksi. Refleksi. Nah, Bapak Ibu gini, refleksi itu silakan. Bagian mana seperti yang saya bikin di kelompok Bapak Ibu? Bagian mana yang sudah dipahami, bagian mana yang belum dipahami. Nah, gitu ya. Ya. Bagian mana yang belum dipahami? Oke. Bagian mana yang sudah dipahami? Oke, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk asesmen Bapak Ibu. Asesmen ini, nah, ini ada dua macam, Bu. Kalau dia baru pertemuan pertama, baru pertemuan kedua, nah kita cukup pakai pertanyaan lisan aja ya, Bu ya. Bisa pertanyaan refleksi. Nah, ya, bisa misalnya lisan. Kalau pertanyaan, coba sebutkan apa masalah pada sila pertama, ketiga, apa tadi contoh ini, gitu aja pertanyaannya. Tapi kalau dia sudah pertemuan terakhir, Bu Nur, kalau udah pertemuan terakhir, barulah kita pakai yang ini, Bu Nur. Ini dia melalui gambar bagus. Tapi gambar mana, Bu Nur? Gambar yang Ibu tayangkan tadi di sini dimunculkan lagi untuk asesmen. Jadi gambarnya tetap gambar yang sama. Nggak boleh ganti gambar. Jangan lupa, kalau tabel yang Ibu tampilkan di literasi, begitu mau asesmen, tabel itu lagi tunjukkan. Kalau wacana Ibu tampilkan di literasi, wacana itu lagi yang jadi sumber pertanyaan. Nggak boleh ganti gambar. Bosan. Kalau literasinya tag berarti tag ya, Bu, bukan gambar ya, Bu? Benar. Jangan ganti. Karena kan itu yang sudah terekam di benak dia waktu belajar. Jadi ini Bu, asesmennya apa? Berarti melalui teks siswa mampu kayak gitu ya, Bu? Iya, jadi melalui gambar. Jadi ini melalui teks ya. Melalui tadi teks wacana. Wacana ya. Wacana tentang sila ketiga tadi ya. Iya, tentang sila ketiga. Iya, bla 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 bla. Peserta didik mampu. Apa yang mau Ibu minta? Mampu menjelaskan keterkaitan
sila ketiga, keterkaitan sila ketiga, sila ketiga dengan sila keberapa mau dikaitkan dengan sila kelima. Keadilan sosial kan, masalah persatuan kan dekat dengan sila keadilan sosial. Nah, udah itu aja. Satu pertanyaan, ya. Nah, jadi kalau lengkap sekalipun kita nggak bisa di sini, tapi setidaknya udah diantarkan. Cluenya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ulang kembali ini, ya. Di sini, ya, CP itu diambil dari BSKP, kemudian tandain mana konten dan mana kompetensi, kemudian literasi silakan disepakati literasi apa yang mau diintegrasikan. Nah, sekarang kita gini Bapak Ibu, udah ada integrasi nggak dalam log R ini? Membaca sudah? Membaca sudah kan? Ada wacana. Berarti sudah tercapai dong ini. Nih. Pembelajaran yang berorientasi pada literasi mendorong penyediaan ragam teks informasi. Udah kita kasih teks informasi. Udah kita suruh mereka membaca. Membaca tentang apa? Membaca tentang sila-sila Pancasila yang di dalamnya ada satu problematika. Ya kan? Jangan lupa pesan CK3 budaya. Satu problem. Jadi bukan sekedar wacana. Ini adalah sila Pancasila, yaitu sila ketiga, bla bla bla. Tapi harus ada problem di dalam. Karena itu pesan dari CK3. Satu problem aja. Satu problem di lokal, satu wacana problem di nasional, satu wacana problem di global. Itu di mana? Disiapkan dulu. Nah, munculkanlah itu di kegiatan inti pada tahap literasi. Jadi rata-rata Bu, rata-rata model pembelajaran ditawarkan di AKMI, tahap pertamanya selalu tahap literasi. Cuman beda redaksi perintahnya, itu aja. Oke, nah seperti ini. Mari kita lihat. Kalau seperti ini kita jalankan, sudahkah mencapai TP? Kan tujuan tadi kan mencapai TP atau indikator ketiga. Mampu menjelaskan makna sila ketiga. Sudah. Kenapa? Karena kita sudah tawarkan wacana tentang sila ketiga. Malah dampaknya sudah kita jelaskan. Jadi dengan gambar ini, dengan wacana ini diharapkan siswa itu di sini apa? Sudah mampu berliterasi dengan cara membaca teks informasi, menyerap informasi dari wacana Sosbud, yaitu tentang problem sila ketiga. Bagaimana Bapak Ibu? Udah mencakupkah ini semua? Sosbud sudah dapat, CK3-nya, membaca CK3-nya sudah dapat, log R-nya sudah dapat, seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan modul ajar, mana yang baru Bapak Ibu dari modul ajar yang kita buat selama ini? Di sini, disinilah yang baru itu. Nah, Perkaitan ya Bu? Iya, ini dia, di sini dia. Nah, di sinilah yang baru itu Bapak Ibu. Nah, di kegiatan inti. Jadi kita, dan satu lagi jangan lupa yang baru itu apa? Kita selama ini kan tidak ada problem-problem kan Bu ya, di Sosbud ya, hanya nawarkan wacana kalaupun ada. Di sini ada pesan, satu problematika. Jadi wacana tidak sekedar wacana, tapi wacana ada problematikanya. Nah, kayak pantun saya jadinya. Wacana bukan sekedar wacana, tapi wacana yang ada problematikanya. Karena di sini pesannya ada konteks lokal, nasional, dan global, maka wacana Bu Nur 3. Wacana lokal 1, problem nasional 1, problem global 1. Yang terkait dengan sila ketiga, materi yang kita ambil dari CP. Jadi kan sudah kita kawinkan ini antara CP dengan CK. Seperti itu ya Bapak Ibu? Nah, kemudian di asesmen jangan lupa apa yang dimunculkan di literasi wacana itu lagi dimunculkan Bapak Ibu. Setelah dia baca baru dijawabnya pertanyaannya. Jadi jangan buat gambar lain, wacana lain, atau jangan buat pertanyaan tanpa wacana, nggak boleh. Nggak boleh. Kembali. Kami Bu Nur, ini minggu lalu kami mid semester di madrasah saya kan, kami di sini. Kami ujiannya, maaf PTS-nya itu kami buat dalam bentuk uraian. Semua soal itu berliterasi. Diawali dengan stimulus wacana, boleh. Gambar boleh, infografis boleh. Yang penting jangan ujuk-ujuk muncul pertanyaan. Nggak boleh. Harus dibaca dulu, harus berliterasi dia, baru dia jawab pertanyaan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini nanti gambarnya udah bagus nih, Bu Nur udah berusaha nih, kelompok 3. Tapi kebetulan, ya bagus, seperti ginilah. Kita tinggal screenshot aja dari Google, tempelkan. Oke? Oke, barangkali cukup ya, waktu kita sudah hampir 2 jam. Nah, kalau ada yang nggak mengerti, boleh ditanya kembali ke saya ya Bapak Ibu ya. Bu nanti minta tolong di share ya Bu Ya, hasil
Kalau saya lupa, apa saya Bu ya cek saya banyak lupa ini Bu Nurul. Udah tua, iya kan banyak lupa. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah kembali ke madrasah, kalau ada yang nggak kurang paham Bapak Ibu, silakan tanya ya, supaya tidak miss kita Terima kasih, apanya Bu. ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang penting jangan ada pikiran ini aduh menambah beban sama saya dan sebagainya, jangan. Ini untuk kebaikan kita ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Kurnia, Bu Puji. Sama-sama. Saya minta izin ya Bu. sudah ambil waktunya. Iya, Iya. tapi kan ada manfaatnya juga. Aturannya kemarin kelompok 3 nggak tampil, jadi tampil jadinya sekarang ya. Iya, Bu. Baik, Terima kasih, Bu. Saya Atas Thank you. waktunya. kameranya. Terima kasih, Saya minta Ron. izin kalau ada salah-salah kata biasanya itu orang Batak selalu BTL Bapak Ibu. BTL itu Batak tembak langsung ya. Iya, minta izin ya Bu Sopuro. Terima Bu, kasih. sebelum itu boleh nanya yang lain, Bu. Boleh silakan. RTL diupload di apa namanya? LMS ya. LMS itu caranya gimana ya, Bu? Oh, caranya itu kan 2000 karakter maksimal ya. Iya. Tapi gini, saya nggak tahu kemarin itu coba nanti tanya Bu Siti. Kalau biasanya gini Bu, kan kita ketik dulu di Word biasa nih, ya kita ketik dulu di Word biasa ya, sesimpel-simpelnya, baru copy pindahkan ke RTL. Nanti terus muncul itu. Kalau kebanyakan dia nggak bisa ada nanti warna submitnya itu kabur, nggak bisa diklik, berarti kebanyakan karakternya. Nah, tinggal Bapak Ibu kuranginya di situ aja di RTL langsung. Kurangi, nanti kan berkurang tuh karakternya. Sampai dia submitnya berwarna biru atau hijau. Tandanya sudah bisa disubmit. Di kopinya di bagian apa ya, Bu? Kan Ibu ngetiknya di Word biasa nih, di Iya, komputer. Udah selesai nih, rasanya udah cukup nih. Iya. Copy, kontrolnya kontrol apa aja? Kontrol A Kontrol C. dulu. Kontrol A dulu, baru kontrol C. Nah, kontrol A kan semua Kontrol nanti C baru kontrol F. baru kontrol V. Pindahkan ke iya. AA. Mula-mula kontrol A dulu. C. Kontrol A. C. Nah, Kontrol C. baru kontrol C. Baru pindahkan ke RTL kontrol V. Kontrol V, baru lihat di situ nanti kalau submitnya masih abu-abu kabur berarti belum bisa di-submit. Kalau nanti warnanya sudah hijau atau biru lupa saya. Jadi nanti Ibu kuranginya di situ aja. Kurang. Ini nggak perlu ini dan atau yang mana buang gitu ya kan? Yang nggak penting. Asalkan jangan mengurangi makna dari RTL kita gitu. Tapi ada yang saya dengar katanya kalau sudah masuk ke RTL LMS tak bisa diedit. Coba Bapak Ibu ada yang sudah bisa diedit nggak di RTL-nya? Kalau kami dulu bisa. Tapi dengar lupa. ada yang sudah masuk RTL Bu Sopuro? Belum? Udah RTL pertama belum. Oh, coba saya nggak itu ke RTL, nggak masuk ke RTL. Coba Bapak Ibu chat Ibu Siti, Bu, kalau sudah kami masukkan ke RTL, ada yang mau diedit, bisa nggak gitu? Ya, kadang pernah saya dengar bisa, tapi ada yang bilang nggak bisa gitu. Harus diedit-editnya pakai klik apa lagi. Nah, coba tanyakan. Tapi setahu saya supaya simple bisa. Supaya kita tahu kalau kita ngeditnya di luar, udah cukup nggak? Masukkan lagi, hapus lagi kan. Gitu kan repot. Belum tentu cukup. Gitu. Pak Enul sudah coba bisa, Bu. Wah, alhamdulillah. Bisa, baru lebih enak dong kalau gitu. Kalau masih katanya itu masih kebanyakan, Tinggal itu kurang. di situ tuh di media di layar Langsung. akhir itu kan ada. Itu dikirim nggak bisa. Tapi Iya. kalau sudah semaksimal mungkin itu baru bisa. Benar, submit namanya, di submit. Iya. Benar. Jadi sudah coba. Ya udah lebih aman lagi Bu Nur. Tinggal Ibu copy dari Word Ibu dan dikerjakan di Word biasa, copy pindahkan Ctrl V ke RTL, sampai di RTL cek, waduh, kebanyakan ya ada tertulis 5.000 karakter misalnya atau berapa. Tinggal kurangi sambil bergerak dia terus sampai submitnya berwarna hijau atau biru. Tandanya bisa di submit. Berarti udah oke gitu. Ngeditnya langsung aja di RTL ya Bu, di LMS. Di LMS bukan di RTL, maaf. Di LMS saja di penugasan. Di situ aja langsung di submit ya Bu ya. Jadi kondisi absenan Pak. Oke ya. Jangan lupa dengan post testnya. Oke, barangkali cukup Bapak Ibu. Ada lagi mau ditanyakan? Bu Nur Rohmah, nyuwun sewu. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Bu, kenapa Bu? Ada mau ditanyakan ke saya? Bu, enggak, nyuwun saya mau izin ngomong sama Bu Nur Rohmah. Oh, silakan, Iya, silakan. iya. Kenapa Bu? Pinjam RTL yang tadi buat peer teaching, oh, Bu. Buat Oh iya, iya. Tadi kan aku banyak kurangnya, iya Bu. kekurangannya. Suruh Eh, punya tadi jenengan. saya rapotnya tak hapus Bu karena melebihi karakter sih Bu. Enggak apa-apa, aku rapatnya ada. Cuman pengen lihat itunya aja. Oh iya, tak Gambarnya kirim aja. via WA gambarnya. aja ya Bu. Oke, Iya. nanti ya, ya. Iya. Nggak Oke, apa-apa. kita selesaikan Bapak Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah berkumpul di sini, sudah sisihkan waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan ini ya Bapak Ibu. Saya mohon Iya. izin, wajah saya tak kelihatan, kameranya bermasalah ini nggak tahu. Oke, yang penting suara saya ada. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Saya rindu dengan Jawa Tengah. Saya pernah di Semarang lama Bu Sopuro, tapi jauh ya Semarang ke Brebes ya. Jauh. Jauh, oh jauh. Saya pernahnya cuma sampai Semarang, Demak, Kudus, pernah ya. Sampai situ aja. Lewat. Nanti ke Tegal Bu. Oh, ke Tegal belum ya. Demak, Kudus dengan apa itu lupa saya kemana-mana. Saya ke Magelang gitu ya pernah. Sampai situ aja, yang lainnya belum. Terima kasih. Saya izin lihat Bapak Ibu ya. Iya Iya, Bu. Bu. Terima Sampai kasih bertemu ilmunya lagi. Ibu.